Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada pagi, sampai siang, sampai pada malam nanti, kita senantiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Karena rahmat itulah seekor singa tidak memakan anaknya, seekor burung gagak yang garang tidak memakan telurnya, seekor gajah tidak menginjak anak bayinya yang baru lahir. Apa sebab? Karena ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan suatu ketika Nabi SAW mengatakan, la yudkhilul ahadal jannata amaluh, kamu tidak akan masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmah. Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya. Rahmat itulah yang dimintakan khatib pada awal khutbahnya, Assalamualaikum warahmatullah. Rahmat itulah yang senantiasa yang kita mohonkan pada yang hidup dan yang mati. Allahumma firlahu warhamhu. Dan pada saat duduk di antara dua sujud kita mintakan, Rabbik firli warhamni. Kenapa saat ini orang yang berdosa masih hidup? Karena Allah Ta'ala masih mencurahkan rahmat hidup. Tapi tidak semua yang hidup datang ke masjid ini. Tapi di rumah sakit saat ini ada terbaring saudara-saudara kita yang sedang diuji diberi rahmat hidup, tapi sehatnya dicabut Allah. Tetapi sampai saat ini ada pula yang berkeliaran di tepi jalan raya, diberikan rahmat hidup, diberikan rahmat sehat, tapi dicabut Allah Ta'ala nikmat terbesar dalam dirinya, rahmat istiqomah, iman dan Islam. Oleh sebab itu, rukun khutbah khatib mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa diucapkan Alhamdulillah? Karena siang hari ini masih bersemayam pada diri khatib dan semua kaum muslimin yang melaksanakan sholat Jumat masih bersemayam rahmat hidup, rahmat sehat, rahmat istiqomah dalam iman dan Islam. Kita hanya dapat membalaskan dengan ucapan lidah Alhamdulillah. Kalimatani, dua kalimat, khafifani alal lisan, ringan diucapkan di lidah, saqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Senantiasa kita basahkan lidah berzikir, hanya itu yang dapat kita balaskan atas nikmat rahmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rasanya tidak adil bila orang diberi lidah hanya sanggup bertasbih. Bagaimana bila orang diberi nikmat kekuasaan? Apakah seekor gajah akan dianggap melakukan yang sama dengan seekor semut? Tentu tidak. Makin besar nikmat rahmat yang dicurahkan Allah, maka makin besarlah tuntutan Allah terhadap diri kita. Bagi fakir miskin, orang yang sakit, dia cukup mengucapkan Alhamdulillah. Tapi bagi orang yang punya kekuasaan, dia mesti bersyukur dengan kekuasaan yang dipinjamkan Allah Ta'ala kepada dirinya. Kekuasaan yang engkau terima bukanlah hadiah. Kekuasaan yang engkau terima bukanlah suatu kemuliaan, tapi ia adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin melihat sejarah sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW datang, bagaimana orang-orang yang beragama Islam menggunakan kekuasaannya untuk menolong agamanya. Dalam catatan sejarah lebih 3 abad sebelum Nabi Isa alaihissalam, di Samudra Hindia, di tengah belantara India, ada seorang raja yang bernama Asoka. Lalu dengan kekuasaannya dia tolong penyebaran agama Buddha. Sampailah ke negeri kita, ke Pulau Sumatera, ke Semenanjung Malaya. Maka tidak dapat dipungkiri, nenek moyang kita salah satu penganut dengan agama tersebut. Dengan apa agama itu sampai? Padahal alat telekomunikasi multimedia belum lagi secanggih saat ini. Dia sebarkan agama itu dengan kekuasaan. Nama Asoka tertulis dengan tinta emas, seorang kaisar India yang mengejar segala penjuru dunia untuk menyebarkan satu agama keyakinan.
Abad ketiga memasuki awal abad keempat Masehi, seorang kaisar Romawi bernama Konstantin ingin memuliakan namanya. Dia buat nama kota dengan nama dirinya, Konstantinopel. Seluruh Eropa dia kristenkan. Dengan apa? Dengan kekuasaan yang ada pada dirinya. Bila orang tidak tahu apakah keyakinannya ini apakah diridhoi Allah atau tidak, tapi dengan kekuasaannya dia tolong agamanya. Mengapa orang yang beriman, yang yakin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak berbuat apa-apa untuk agamanya? Kelak dia akan ditanya di hadapan Allah. Bagi yang punya telinga hanya akan ditanya telinga, bagi yang punya mata hanya akan ditanya mata, bagi yang punya lidah hanya akan ditanya lidah. Tapi yang punya kekuasaan, selama engkau berkuasa, apa yang sudah kau pakai untuk agama Allah? Berapa masjid yang kau bangun? Berapa musola yang kau bantu? Berapa anak yatim yang kau sekolahkan? Berapa peraturan daerah yang berbau syariah yang dapat kau lahirkan? Karena permasalahan problematika umat tidak selesai dengan khutbah Jumat. Anak-anak remaja keluyuran malam lewat jam 12 malam, jam 1 malam. Apakah mungkin Al-Ustaz berceramah di tengah jalan, di karaoke, di diskotik, di warnet? Ini tidak dapat dilakukan. Lalu siapa yang dapat mencegah nahi munkar ini? Ialah orang yang memiliki kekuasaan. Maka dengan peraturan daerah, kepalanya hanya diisi hukum, dia ahli hukum, tapi hatinya senantiasa berzikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pribadi orang Islam tidak hanya dinilai dengan kesolehan pribadi, soleh secara pribadi, rajin puasa Senin Kamis, rajin solat Jumat hanya untuk pribadi saja. La ayahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang yang dapat hidayah karenamu, khairul laka min humarin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang murah, unta yang merah. Unta merah adalah harta kebanggaan orang kafir musyrik jahiliyah. Engkau memiliki seekor unta yang merah, kau sangka kau punya dunia dan seisinya. Bukan itu kata Nabi. Satu orang dapat hidayah karenamu, engkau lahirkan peraturan-peraturan yang dapat menjaga umat, yang dapat menjauhi dari kejahatan yang munkar. Khairul laka min humrin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki harta yang berlimpah ruah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita renungkan. Mungkin ketika kita mendengar kalimat-kalimat ini terlintas di pikiran kita, aku bukan penguasa, aku tidak punya kekuasaan. Memang benar. Bukankah kita berkuasa di kantor yang diamanahkan untuk memimpinnya? Bukankah kita berkuasa di perusahaan yang kita diamanahkan Allah menjadi direkturnya? Bukankah kita berkuasa di tengah keluarga kita? Paling tidak kita kepala keluarga dan berkuasa kepada anak istri. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, orang-orang yang berada di bawah kekuasaanmu, narah, dari api neraka. Seorang pemimpin tidak dapat mengatakan yang penting aku selamat, yang penting saya solat, yang penting saya puasa. Masalah anak buah saya bukan urusan saya. Kita kan sudah dewasa, urusan pribadi urus masing-masing. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan individual. Inilah kalimat orang-orang sekuler yang memisahkan diri dengan agama, yang memisahkan kenegaraan dengan agama. Dalam Islam kita diajarkan mulai bangun tidur, buka mata sampai tutup mata harus berdasarkan ajaran Islam. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu fisilmi, ke dalam Islam khafah, secara keseluruhan. Salahkah bila orang tidak punya kekuasaan lalu rajin ke masjid, rajin berinfak sedekah? Tidak salah. Baik, dia ingin menutup usianya dengan husnul khotimah, amat sangat baik. Tapi alangkah teramat sangat baik bila kekuasaan itu ada di genggaman tangannya. Itulah yang dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan suatu rahmat kepada diri kita, nanti dia akan tanya itu, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan,
wal fuad hati kullu ulaika kan anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak punya kuasa, tapi ada rahmat harta yang dititipkan Allah, maka harta itu juga bukan hadiah. Harta adalah tanggung jawab, amanah. Sebesar apa itu harta kita gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Al-Ghazali, guru dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi, menyebutkan dalam salah satu kitab tulisannya bahwa orang Perancis berinfak dalam tanda kutip menghabiskan hartanya 150 ton emas untuk merubah agama kaum muslimin yang ada di Afrika Utara, Tunisia, Aljazair dan Maroko. Bisa dilihat katedral besar tegak berdiri, menaranya mencakar langit di tengah kota Rabat, ibu kota Maroko. Padahal tidak seorang pun orang Maroko yang berubah keyakinan, padahal mereka sudah siapkan harta yang begitu banyak. Orang-orang Italia tidak mau menuliskan agama dalam IC, identity card, kartu tanda pengenal. Apa sebab? Apa kronologis orang Italia tidak mau menuliskan agama di kartu tanda penduduknya? Karena bila dituliskan agama, maka otomatis gajinya akan dipotong 10% oleh agamanya. Apa maknanya? Ada kewajiban memberikan 10% dari pendapatan untuk agama Islam. Untuk agama Islam, pernahkah gaji kita dipotong langsung 10%? Kalaupun ada kabupaten, kota, pemda yang memotong 2,5%, itu pun zakat. Tapi 10% terlalu banyak. 2,5% pun banyak yang mengeluarkan sumpah serapah. Saya mau berzakat itu terserah saya. Saya mau bersedekah itu hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Kenapa mesti diatur-atur? Kenapa mesti diurus-urus? Ternyata orang Eropa yang katanya sekuler, yang katanya kafir, yang katanya sosialis, yang katanya komunis, mereka masih memotong potongan atas dengan potongan yang luar biasa. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu berpikir sejenak. Agama Allah ini dulu pernah kuat, kenapa? Dia ditopang dengan tiang-tiang yang kokoh, tiang kekuasaan, tiang ekonomi, tiang ilmu pengetahuan. Maka kita akan bangkitkan lagi agama ini. Sulitkah bagi Allah Ta'ala menolong agamanya? Allah Maha Besar. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu kenapa kita perlu menolong agama ini? Bukankah Dia Maha Kuasa? Bukankah Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Zul Jalali wal Ikram? Kenapa makhluk yang lemah ini disuruh untuk menolong agamanya? Dia katakan dalam kitab sucinya, in tansurullah, jika kau tolong agama Allah, yansurkum, Dia akan menolong kamu. Dia bukan tidak sanggup untuk menolong agamanya. Dia Maha Kuasa untuk membolak-balikkan dunia ini, tapi Dia ingin menguji hamba-hambanya. Hambaku yang kutitipkan kekuasaan, sudihkah engkau kuuji dengan kekuasaan? Banyak orang menganggap menjadi miskin itu ujian. Menjadi rakyat jelata tidak punya kekuasaan. Oh, kasihannya fakir miskin, dia sedang diuji. Tapi banyak yang tidak sadar bahwa kekuasaan adalah ujian, bahwa harta adalah ujian. Banyak yang lulus dengan kemiskinan, banyak yang lulus dengan kesusahan. Tapi ketika diuji dengan harta dan kekuasaan, disitulah dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semua ini tak lain dan tak bukan hanyalah ujian. Ketika Raja Sulaiman anak Daud alaihi salam, bagaimana kekuasaan Nabi Sulaiman dari sungai Nil Afrika Utara sampai sungai Efrat di Irak, Asia Afrika, kekuasaan Nabi Sulaiman. Bagaimana kehebatan Sulaiman? Nabi Sulaiman menguasai tidak hanya dunia manusia, kepada dunia jin ibrit pun dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Ya ayyuhal mala'u, wahai bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi asyiha, siapa yang mampu memindahkan singgasana kursi Balkis, Ratu Balkis, kekuasaan di Yaman, kekuasaan Sabah. Siapa yang bisa memindahkan kursi Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina, 3000 km jauhnya? Siapa yang bisa? Qala ifritum minal jin, berkata jin ibrit, ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balkis qabla an
taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, belum kau berdiri hai Sulaiman, kursi Balqismu sudah sampai. Qala allazi indahu ilmun minal kitab, berkata seorang laki-laki yang memiliki pengetahuan Alkitab, Al-Quran, kitab suci Allah. Apa dia bilang? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis qabla ayyar tadda ilaika torfuk, sebelum matamu berkedip. Kursi singgasana Balqis sudah pindah dari Yaman ke Palestina. Ketika kursi itu sampai, apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman mengatakan, haza min fadli rabbi, ini ujian Tuhanku. Ya beluani, dia sedang menguji imanku. Ashkur, apakah aku akan bersyukur? Am akfur, apakah aku akan kufur? Siang ini sepekan lamanya kita sibuk dengan aktivitas rutinitas, menghitung harta, mengurus kekuasaan. Tapi siang ini kita masih diberikan rahmat hidup, nikmat sehat walafiat, merenung sejenak dalam khutbah Jumat. Apakah selama ini kekuasaan yang kita miliki kita pakai untuk menolong agama Allah? Kalau sudah, alhamdulillah, khutbah ini membuat kita semakin istiqomah. Kalau belum, tidak ada kata terlambat. Mari kita pakai kekuasaan dan harta benda untuk menolong agama Allah. Harta tidak lagi ada, kekuasaan pun tak tersisa. Sampaikan kepada anak, menantu, cicit, sahabat, kerabat, handai taulan. Wahai cucuku, wahai anakku, wahai sahabatku, wahai generasiku, aku dulu pernah berkuasa, tapi aku tidak tahu agama. Sekarang aku tidak punya apa-apa, tapi ingin ku sampaikan kepada kalian, di akhir hayatku aku ingin kalian menolong agama Allah dengan harta dan kekuasaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu tidak lagi berguna harta, anak pun tidak bisa lagi menolong. Siapa yang akan menolong? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, membawa amal soleh. Pada saat menutup mata, amal soleh akan dibawa. Saat itu malaikat datang menghampiri sebelum Israel mencabut nyawa. Apa kata malaikat? Ala takhafu, hai calon jenazah, hai yang akan mati meninggalkan jasad. La takhafu, jangan takut. La tahzanu, jangan kau sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah, kau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Saat tersenyum, saat itulah ruh keluar dari jasad, dibawa oleh malaikat Israel menghadap penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.